kalau sudah ACC lanjut sidang tertutup. Nah, jadi sidang tertutup ini dengan persyaratan sidang hasil yaitu tadi tertutup. Nah, terus untuk pendaftaran ini ya pada untuk tugas akhir ini ke Bu Iswanti. Seingat saya kapan saya sudah pernah share link grup. Nah, itu grup besar universitas yang dikoordinir oleh Ibu Iswanti terkait dengan tugas akhir ini. Nah, pendaftaran sidang tertutup dilakukan H-3 atau paling lambat H-1 pukul 12. Nah, untuk akomodasi, snack, dan lain-lain ini ditanggung mahasiswa. Oke, saya kemudian akan ke format. Sebentar, salah. Nah, ini untuk format template yang mini proposalnya ya. Jadi, nah, misalnya nama mahasiswa siapa, biasa pembimbing dan lain-lain. Jadi beda dengan sebelumnya ya. Ini saya lewatin. Nah, ini nanti daftar isi juga disesuaikan. Nah, ini ada ringkasannya. Jadi kalau berupa skripsi ya semacam abstrak. Nah, jadi maksimal 250 kata. Terus nanti di pendahuluan ini ada latar belakang, keutamaan penelitian, rumusan masalah, dan target sama luaran. Nah, luaran di sini eh, pengen seperti apa? Apakah misalnya berupa haki ataukah misalnya berupa publikasi? Nah, kalau misalnya publikasi mungkin disampaikan publikasinya rencananya di mana gitu. Ya, apakah misalnya di jurnal Sinta 3, kalau ya itu kan rencana nggak masalah. Misalnya kalian menyebutkan jurnal Farmasi Science Practice Sinta 3 punya Unima. Nggak masalah itu kan rencana. Saat nanti sudah jadi skripsi dan kalian mau ujian, ternyata targetnya kok nggak sesuai rencana, misalnya turun grade menjadi Sinta 6 ini misal, nah itu nggak masalah. Nah, ini diisi salah satu ya targetnya. Nanti jadi luarannya itu boleh berupa artikel di jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, atau di proceeding ya, lokal, nasional maupun internasional. Jadi misalnya ada kayak presentasi oral yang mahasiswa dan lain-lain. Nah, itu juga bisa atau juga bisa berupa repositoria dan juga haki. Nah, misalnya gini, kalian pengen meneliti pelembab atau pelembab wajah atau untuk suatu kosmetik. Nah, misalnya untuk suatu pengobatan alergi atau apalah ini misalnya. Nah, di situ kalian menciptakan formula menjadi krim. Nah, krimnya kalian patenkan. Nah, itu kan menjadi haki. Nah, itu juga bisa. Jadi hakinya itu macam-macam ya, bisa berupa paten, hak cipta. Nah, tadi misalnya, oh formula ini yang buat saya, nah itu dihakikan. Jadi walaupun belum berbentuk formulasinya, maksudnya belum berbentuk barangnya itu bisa. Jadi dihak ciptakan terlebih dahulu berupa merek dagang. Nah, misalnya nanti, oh ini mau saya ubah menjadi nama patennya sesuai dengan nama kalian masing-masing. Nah, itu juga bisa. Terus juga misalnya ini yang terakhir adalah dokumen tidak dipublikasikan yang sama saat kita dengan angkatan-angkatan sebelumnya saat itu ya seperti skripsi atau tugas akhir sebelumnya yang tidak dipublikasikan. Jadi ya seperti tanpa luaran sebenarnya. Tapi nanti ini nilainya akan berbeda ya dibandingkan dengan yang antara yang punya luaran, baik luaran 1, 2, dan keempat. Dan yang apa luarannya yang internasional maupun nasional, nah nanti juga akan punya grade nilai yang berbeda. Nah ini untuk bab 2-nya dan seterusnya. Bab 2 lebih ke teori ya. Terus bab 3 terkait dengan metode penelitian. Terus juga ini juga masih bab ketiga. Terus juga selanjutnya adalah bab keempat hasil penelitian. Ini kalau sudah berupa bentuk skripsi ya. Tapi kalau masih proposal berarti belum ada bab empatnya. Kalau masih berupa proposal kita belum punya data karena kalian kan belum ada datanya. Nah, ini baru kemudian pembahasannya ya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Terus kemudian kesimpulan dan saran. Nah,
kemudian pustaka. Nah, ini bisa pakai Mendeley. Nah, model citasinya apa ya? Jadi kalau nanti ada dosen kok misalnya pakai model citasinya yang lain. Nah, disampaikan saja bahwa format dari universitas sudah ada, dimintanya adalah citasi apa. Karena kadang ada dosen yang tetap minta format yang lain seperti itu. Oke, dari saya dan Pak Sur seperti itu yang disampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan. Terus tadi kalau misalnya dari yang disampaikan Pak Sur, pemetaan, nah nanti Pak Sur tolong di-share nggih di grup dosen maupun mahasiswa, karena mahasiswa kan ini hanya berupa PPT. Gitu. Takutnya ada yang nggak inget saya siapa ya tadi dosennya gitu. Nah tadi kan Pak Sur menyampaikan juga untuk Proksus, eh, kan sepertinya ada mungkin belum ngisi link ya judul, nah sehingga misalnya gini, kok saya nggak dipetakan ya namanya. Nah, mungkin saat Pak Sur nge-share link belum ngisi atau yang buas, nah kalian belum mengisi. Nah, sehingga di situ belum dipetakan entah Proksus maupun reguler. Jadi kalau belum ada namanya nanti bisa kontak Pak Sur. Karena ini kita harus segera berprogres ya. Karena untuk prodi lain itu sudah sampai tahap reviewer. Nah, kita termasuk yang ketinggalan untuk farmasinya. Ya, karena ada peralihan, ada cuti untuk prodinya yang lama dan sekarang ada eh, pengganti tugas. Nah, peralihan ke Pak Sur sehingga di sini memang ya ada beberapa kendala. Nah, sehingga kita ya daripada prodi yang lain maksudnya agak terlambat. Mungkin ada yang ditanyakan atau mau ditanyakan di grup juga boleh. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Risma. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, sebentar Untuk satu-satu ya, Mbak Risma dulu apa Mbak Satu-satu, Indri Mbak. nih? Mintamu dulu, Mbak. Ya, silakan Mbak Risma. izin untuk yang mendapatkan dosen pembimbing satu, Bu Hasriani. Tadi kan disebutkan bahwasannya beliau cuti, Bu. Nah, itu nantinya tetap sama Bu Hasriani atau dirubah lagi, Bu? Terima kasih. Hmm, Kalau untuk Buhas tetap Buhas ya untuk bimbingannya. Nah mungkin disampaikan saja secara online pemetaannya seperti ini atau mungkin coba kami diskusikan dengan dekanat untuk Buhas seperti apa alurnya. Nah nanti kami share di grup gitu dulu ya. Karena kan nanti kalau skripsi ini kan berproses ya, tidak hanya 1-2 bulan. Nah, insya Allah kan awal Januari BUAS juga sudah aktif kembali. Tetapi dalam proses cuti ini, apakah mungkin hanya dibimbing pembimbing kedua saja atau BUAS tetap secara online? Nanti coba kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Bu Endang. Ya, silakan Mbak Indri. Bu, mohon maaf tadi yang untuk bab 1 yang tabel itu masih belum paham. Kebetulan kan masih berpatokan sama yang dikirim Bu Endang yang lama. Pakai yang jurnal asli kayak gitu. Itu yang tadi yang tabel itu loh, Bu, yang bab 1. Ya, sebentar saya share. Masih belum paham. Yang luaran, yang tabel ya terutama ya. Iya. Nah, ini tuh hanya dipilih salah satu ya. Jadi dari skripsi kalian itu dipilih salah satu dari luaran ini. Ini kan ada macam-macam luarannya. Ada ini seharusnya nomor 5. Ada 5 macam. Tapi setiap, nah misalnya ini luaran kalian dari kalian meneliti ini tuh mau apa? Misalnya Mbak Indri luarannya pengen jurnal nasional terakreditasi, entah Sinta 3, 4, 5, 6 atau berapa. Nah, misalnya itu. Nah, ini ditulis saja target tercapai, misalnya di target Agustus 2025. Nah, itu targetnya apa? Apakah accepted kah atau submit kah atau apa? Dari luaran di sini itu hanya dipilih satu. Jadi walaupun di sini tabelnya banyak, nanti kalian pilih salah satu. Jadi yang nanti di strip-strip aja, salah satu aja. Jadi misalnya hanya nasional ya ini yang diisi. Nah, misalnya Agustus gitu ya tadi Agustus 2024. Nah, yang lain ya udah disilang atau di strip-strip saja. Karena kalian nggak luaran di sini. Tapi kalau tadi misalnya temannya ada yang pengen luarannya
berupa haki. Oh, saya sudah punya formula untuk minuman ini, untuk kesehatan, untuk penyakit terapi penyakit ini. Nah, atau mungkin ada juga yang sudah obat ini. Nah, mau saya hak ciptakan lah atau paten. Nah, walaupun misalnya kolaborasi dengan suatu industri A atau mungkin dengan siapa gitu, nggak masalah. Toh kan itu nanti ada nama kalian gitu. Ini tetap pilih salah satu ya, nggak semuanya. Atau proceeding, proceeding itu misalnya kayak biasanya ada nanti kalau tiap ada yang share-share itu ya seperti misalnya seminar nasional maupun internasional. Nah, itu kan nanti ada proceeding. Nah, itu bisa bisa saja lewat proceeding di situ. Nah, nanti biasanya ada presentasi oral di situ. Atau juga kalau nggak presentasi oral bisa berupa poster. Poster itu ya kita sama kayak buat ini sih semacam kayak sama kayak ya kalau presentasi kan kita presentasi ngomong ya, tapi kalau poster kan sebenarnya kita mendesain tetapi sama aja kurang lebih lengkap tapi ditempel gitu kan ya. Maksudnya by design gitu aja. Nah, ini pilih salah satu saja, nggak usah semua. Oh, mohon maaf itu target tercapai itu maksudnya selesai skripsi gitu, Bu. Gimana? Itu maksudnya tuh perkiraan target tercapai itu maksudnya Perkiraan rencana. Jadi selesai. misalnya gini, misalnya ini ya nasional terakreditasi. Misalnya target kalian ini misal aja, misalnya Mei Mei 2025 accepted atau submit atau apa nah gitu terus ini terus misalnya Juninya 2025 apa publish ini kan misal ya atau di sini misalnya submit terus publish karena nanti saat kalian sudah submit kalian sudah boleh sidang itu hasil hasil tugas akhirnya hasil skripsinya Ya, ya paham. jadi minimal udah harus submit. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, ini apa accepted. Nah, jadi kalian punya target gitu. Ini rencana tetap ya, maksudnya rencana kalian. Kalau misalnya tidak terakreditasi, nah misalnya jurnal untuk kan saat ini belum terakreditasi, itu juga bisa dipilih di situ. Ada lagi? Pak Sul Jadi mungkin yang ada lain yang mau ada yang ditambahkan? mohon maaf Bu Endang. Ya, Jadi yang lain di strap aja gitu ya Bu yang diisi iya, cuma satu. Oh, iya baik Bu, terima kasih. iya. Bu Endang, izin Ya. bertanya. Baik, ini Bu untuk langkah pertama setelah kita dibagikan dosen pembimbingnya, kita langsung menghubungi masing-masing dosen pembimbing untuk Iya, bimbing pertama atau bagaimana ya Bu? Dan iya. untuk format resminya yang proposal benar-benarnya kita gitu atau untuk penelitiannya itu pakai yang mana ya Bu? Nanti boleh tolong di-highlight lagi di grup gitu karena dari kemarin kan ada beberapa format jadi kami Enggak, hanya satu, bingung. Mbak. Hanya satu format yang di grup. Tapi yang format yang pernah untuk tugas metopen saya, karena saat itu format ini belum keluar. Nah, itu apa format yang lama, tapi di grup yang berbeda, bukan grup ini. Itu tugas untuk metopen dulu. Tapi kalau tugasnya belum dikerjakan, bisa di format baru. Nah, yang saya sematkan ini adalah prosedur pendaftaran reviewer ya, prosedur pendaftaran. Nah, untuk yang format nanti tak share kembali aja. Baik, Bu Endang. Hanya satu. Terima kasih. Iya, iya sama-sama. Ini tak kembali. Terus untuk covernya, pakai cover yang saya share ya. Mulai saat ini pakai cover yang itu. Ada lagi? Sudah boleh berproses ya, biar segera. Saya sudah memberikan tugas metopen, setidaknya kalian kan sudah punya ide, judul-judul, sudah nyicil mengerjakan. Nah,
Pembimbing masing-masing, semakin cepat pembimbingnya ACC kan kalian juga semakin cepat selesainya. Ada lagi? Nanti kalau bingung bisa ditanyakan di grup atau Wapri ya, baik saya maupun Pak Sur itu. Karena eh, ini, tahun ini kan baru ya penerapannya ya, dan sebelumnya kan belum gitu. Nanti mungkin ada beberapa yang masih bingung. Bu, izin, Izin, Bu. Ya, silahkan. Untuk tugas Metopen itu berarti masih menggunakan lama nggih, Bu? Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau sudah ada yang terlanjur pakai format yang lama, karena waktu itu belum di-share dari universitas format baru, jadi pakai format lama nggak masalah. Tetapi kalau misalkan kok ada yang belum buat, terus kemudian saran saya ya baiknya pakai format baru. Tetapi kalau tadi sudah ada yang membuat sesuai format lama, nggak masalah. Tetapi untuk tugas akhir kalian saat ini wajib pakai format baru. Jadi dari saya untuk tugas Metopan nggak masalah pakai format lama boleh, format baru boleh. Karena nanti yang akan saya perhatikan adalah di bab 3-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin, mau bertanya. Iya, silakan Mbak Indri. Itu tadi kan ada pembimbing 1 sama pembimbing 2. Kalau misal yang awal-awal itu menghubungi keduanya atau yang pembimbing 1 dulu ya Bu biasanya Nah, prosedurnya? langsung paralel saja. Saran saya langsung paralel, termasuk saat kalian revisi. Jadi jangan seperti ini. Misalnya pembimbing 1 selesai ACC dulu, setelah selesai kemudian baru ke pembimbing 2 akan lama. Jadi nah karena pernah seperti itu, jadi gini ya, misalnya dia pembimbing 1 revisi 4 kali selesai, baru ke pembimbing 2. Nah pembimbing 2 ini buru-buruin segera ujian entah proposal ataupun skripsi, padahal pembimbing 2 baru disodorin baru sekali, sama sekali belum pernah melihat proposalnya dan tiba-tiba sudah minta ujian. Nah, jadi kalau saran saya tetap keduanya dihubungin, revisinya pun tetap paralel di keduanya, jadi masukan dari keduanya seperti apa. Nah, terus nanti biar selesainya sinkron. Oh, misalnya kedua udah selesai. Nah, nanti tinggal pembimbing 1. Oh, 1 udah selesai berarti tinggal kedua. Jadi tidak saling menunggu. Oh, oke, baik Bu. Ada lagi? Bu, Pak Sur mungkin ada yang mau ditambahkan atau tidak? kalau dari saya cukup, Bu. Kalau dari saya cukup, Bu. Tinggal nge-share pemetaan ini ke mahasiswa nanti sama Iya, dosen. di-share ke mahasiswa biar segera kontak. Oke, nanti kalau ada yang bertanya bisa di grup atau Wapri ya, biasa saya atau Pak Sur. Nah, untuk persepsi terkait tugas akhir, saya kira sampai di sini. Silakan bisa segera berproses. Nah, semoga lancar. Sekian dari saya, ya saya mewakili koordinator tugas akhir periode ini ya. Saya dan Pak Suryadi sama Pak Fadel sama Mbak Leri dan Mitra kami panitia yang di bagian farmasi. Nah, karena ini merupakan format baru sehingga di sini memang ada kepanitiaannya. Baik, bisa mulai dicicil ya untuk kontak masing-masing dosen. Terima kasih. Bila Taufik Walhidayah.